Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi 3 DPR RI hari ini, Komisaris Jenderal Tito Karnavian berjanji akan berusaha menghilangkan korupsi di internal Polri jika ia terpilih sebagai Kapolri. Salah satu caranya adalah dengan membentuk tim anti korupsi internal di tubuh Polri. Tito juga akan mendorong para pejabat di kepolisian untuk melaporkan harta kekayaannya kepada pengawas internal Polri. Akan ada juga peraturan Kapolri soal pembelian barang mewah oleh anggota Polri. Akankah upaya Tito Karnavian ini mampu mengubah citra Polri yang kerap disorot publik terkait praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum mereka? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio anggota Komisi 3 DPR RI Taufikul Hadi dan juga pengamat kepolisian Kombes Purnawirawan Alphonse Lomau. Selamat malam Pak Taufikul Hadi dan juga Pak Alphonse. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Dan untuk Anda pemirsa, kami juga mempersilakan Anda untuk terlibat aktif dalam dialog kami pada malam hari ini. Silakan Anda menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kita akan mulai perbincangan kita pada malam hari ini. Saya ke Pak Taufikul Hadi terlebih dahulu. Ini janji yang menarik ya Pak ya, bahwa Pak Tito Karnavian ini menyoroti korupsi dan juga berjanji akan menghilangkan korupsi di tubuh Polri. Di satu sisi ini juga bisa kita terjemahkan sebagai pengakuan bahwa citra Polri itu memang belum baik begitu. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini? Pertama begini, kalau kepolisian ini adalah salah satu lembaga di tengah masyarakat Indonesia, dan kita akui bahwa sebagai sebuah bangsa kita belum sukses betul adalah memberantas korupsi. Ya. Tetapi harus kita upayakan terus-menerus, jangan sekali-sekali kita itu adalah merasa pesimistis. Itu yang paling penting. Nah, bagaimana lantas kondisi bangsa kita sekarang ini? Ini adalah masyarakatnya secara psikologis itu adalah paternalistik. Ya. Dia selalu melihat ke atas. Jadi kemewahan itu akan ditiru di bawah oleh bawah. Apabila kemudian yang di atas itu adalah akan memperlihatkan seperti itu. Misalnya kita lihat bagaimana sekarang kita bikin regulasi yang demikian cukup baik ya di lembaga peradilan. Tetapi kita melihat hakim itu menerima suap dan sebagainya. Ya. Kenapa? Karena menurut saya di lembaga itu belum ada satupun orang yang bisa menjadi suri tauladan. Nah, di kepolisian ini, kalau Pak Tito Karnavian ini, ya, dia bisa menjadi suri, memberikan suri tauladan. Saya memang tidak ingin mengatakan bahwa itu akan tuntas, seperti kita membalikkan tangan. Tetapi kalau dia bisa memberikan suri tauladan, maka itu akan diteladani di bawahnya. Karena apa? Masyarakat kita ini adalah masyarakat paternalistik. Itu menurut saya. Oke, berarti ini memang satu contoh yang akan jadi satu contoh yang bagus ya begitu Pak Taufikul Hadi. Pak Alphonse, sebetulnya bagaimana menurut pengamatan Anda seberapa parah korupsi di tubuh Polri sehingga menjadi perhatian khusus calon Kapolri? Menurut saya tingkat keparahan agak sulit untuk bisa didiagnosa pada hari ini, karena memang kalau disebut dengan korupsi itu sudah sedemikian parah, karena yang antara tidak korupsi sama yang korupsi tidak juga bisa dibandingkan hari ini. Tetapi menurut saya, kalau Pak Tito sudah mengidentifikasi serupa hal korupsi itu harus diberantas dari dalam lingkungan internal, itu merupakan sebuah target yang harus dicapai, yang merupakan tantangan tersendiri. Tetapi menurut saya dalam hal untuk mencapai korupsi bisa diberantas, beliau harus membuka ruang publik selebar-lebarnya untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Karena kalau bilang lembaga internal dan sebagainya, tapi kalau lembaga itu apa jeruk makan jeruk, agak tidak mungkin. Tetapi kalau dia membuka ruang publik, semua masyarakat yang minta dilayani, polisi yang minta sesuatu, minta suap, mereka laporkan dan ada ditampung dan ada reaksi untuk antisipasi dan penanggulangan, itu lebih efektif. Karena jumlah masyarakat yang minta pelayanan banyak. Dan mereka adalah mata telinga polisi kalau memang Pak Tito mau ke depan harus lebih baik dan lebih proper gitu. Oke, ini kan berarti hanya terkena divisi-divisi yang bersentuhan langsung dengan publik, dengan masyarakat, divisi-divisi yang terkaitan dengan pelayanan, yang non seperti misalnya SDM, ini kan tidak akan tersentuh kalau begitu Pak? Membuka ruang publik itu termasuk anggota keluarga misalnya saja, taruhlah orang mau masuk polisi, atau anaknya mau naik pangkat, atau mau pindah jabatan, atau taruhlah
mau masuk Akpol, PTIK, Sespim, mau jadi Kapolres, sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa berseliweran berbagai informasi harus begini begitu dan sebagainya, sehingga waktu mereka bertugas tuh, wah saya udah mau masuk Sespim ini, jadi saya harus buru-buru dan sebagainya. Saya mau masuk Sespim atau saya mau jadi Kapolres dan sebagainya. Harus menyiapkan sejumlah uang. Harus seperti itu, keadaan itu ibarat kentut. Banyak orang dalam bus merasa ada bau, tetapi siapa gerangan yang melakukan, karena tidak ada yang saling mau membuka, karena korupsi ini kan suap menyuap. Yang ngomong memberikan juga kena, yang menerima juga akan kena. Jadi ini cenderung akan tertutup. Oke. Dari Komisi 3 sebetulnya sudah tahu kan kondisi yang ada selama ini. Jadi ketika Komjen Tito berbicara sebetulnya juga sudah paham bahwa ini tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi memang ada begitu. Bukan tidak ada, memang harus sudah diketahui. Ada sejumlah survei yang dilakukan, misalnya pada tahun 2014 itu KPK itu melakukan survei dan menempatkan lembaga kepolisian ini adalah pada urutan teratas lembaga yang korup. Ya. Jadi semua survei yang lain juga dilakukan seperti itu. Jadi semuanya juga mengetahuinya, ya. Nah, nah bagaimana bagaimana kita harus memberantasnya? Ini adalah persoalan lain. Karena itu menurut saya adalah seorang kepemimpinan dalam tubuh polisi yang memiliki karakter, ya, ada komitmen. Itu adalah menurut saya di situ yang dibutuhkan. Karena apa? Kalau soal regulasi pemberantasan korupsi itu kita sudah, menurut saya sudah tingkat yang luar biasa. Secara regulasi? Ya, kita kan ada KPK, ya, dan lembaga kepolisian juga petinggi, ya, di lembaga tersebut sudah pernah berhubungan dengan KPK. Nah, karena itu menurut saya itu adalah hal berkenaan dengan semua hal yang berkenaan dengan pemberantasan korupsi telah kita sediakan sebagai sebuah bangsa, dan itu adalah menurut saya sudah tingkat yang optimal. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini adalah masih saya terjadi praktek korupsi di mana-mana, itu adalah persoalan yang kita harus pertanyakan. Kenapa? Karena itu menurut saya adalah selain hadir adalah regulasi yang benar, menurut saya juga harus hadir sosok kepemimpinan yang juga menurut saya ada komitmen, committed. Okay. Ya, itu. Dan Anda melihat itu di sosok Komjen Tito Karnavian? Saya sejauh ini optimistis terhadap sosok ini, karena kenapa? Dia ini adalah seseorang yang perwira polisi yang jarang. Bukan tidak ada, tapi jarang-jarang yang menerima pendidikan di luar negeri secara maksimal. Pertama di New Zealand. New Zealand ini adalah sebuah negara, Selandia Baru ini adalah sebuah negara yang di dalam indeks korupsi itu adalah negara yang paling bersih di dunia. Ya. Kemudian Singapura. Dia ini memperoleh PhD-nya di Singapura. Jadi dia yang ketiga dia mengambil itulah disertasinya ini adalah berkenaan dengan bagaimana pengelolaan dan strategi di dalam konteks kepolisian. Okay. Jadi dia ada pemahaman terhadap kepolisian yang sangat kuat. Dia kemudian menimba ilmu di negara-negara yang relatif itu adalah ada jelas sekali itu tentang konsep korupsi. Ini kan konsep korupsi kalau di negara berkembang itu kan tidak terjelas. Selalu itu dikaburkan, ya. Antara misalnya pemberian, ya kan? Ya. Pemberian itu tidak dulu saya merasakan bahwa bukan kita rasakan, tetapi kita lihat apakah lantas orang yang duduk-duduk tidak ada pekerjaan, tidak apa-apa, orang itu membawa kepada dia mobil dan sebagainya, tidak. Tetapi selalu dia diberikan sesuatu yang luar biasa itu karena jabatan. Ya. Orang mengatakan saya tidak meminta. Itu kan diberikan. Jadi itu adalah menurut saya sesuatu yang memulai sesuatu dengan sesuatu yang salah. Jadi konsep tentang korupsi itu tidak jelas. Kalau konsep tentang korupsi tidak jelas itu, ya seperti itu. Akhirnya kita di Indonesia ini dari tukang parkir sampai ke pimpinan puncak itu tidak memahami lagi yang mana itu adalah konsep tentang demokrasi. Kalau itu kabur, maka tentu saja bagaimana kita ingin menegakkan sesuatu kalau konsepnya saja kabur. Oke.
Konsepnya sudah jelas, tapi apakah sampai perlu membentuk tim anti korupsi internal? Kita akan diskusi itu di segmen berikutnya. Pak Taufikul Hadi dan juga Pak Alfons, saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.